Jadi penyelidikan itu sebenarnya rangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan apakah sebuah peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Kritik saya memang terhadap penyelidikan ini menjadikan seseorang yang diperiksa itu bisa lebih dari sekali. Dia diundang di dalam penyelidikan ya untuk memberikan klarifikasi, nanti diundang kembali di penyidikan karena perkara tersebut adalah peristiwa pidana, naiklah dari penyelidikan ke penyidikan. Di suatu tempat ada kematian. Apakah kematian ini adalah peristiwa pidana atau ini adalah kematian biasa? Atau ini kematian karena alam misalnya. Jadi bisa jadi karena dia kena serangan jantung, bisa jadi karena alam yang menyebabkan dia mati, ya, bencana alam dan lain, dan bisa jadi karena memang ada peristiwa pidana. Penyelidikan yang diatur dalam KUHP ini terasa seperti penyidikan. Pencari keadilan atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini pasti akan mendatangin pihak kepolisian untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara yang sedang mereka selidiki. Kali ini kita akan membahas tentang penyelidikan dan penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru ya, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi penyelidikan, apa yang membedakan penyidikan dalam KUHP 1981 dengan penyidikan dalam KUHP tahun 2025. Tentu ada perbedaan dan banyak perbedaannya ya. Penyelidikan ini diatur di dalam beberapa pasal. Kita akan lihat mulai dari bab 2. Ya, khususnya tentang penyelidikan. Jadi di dalam bab 2 pasal 5, 13 sampai dengan 21 ini mengatur tentang penyelidikan dan penyelidik ya. Nah, apa sih sebetulnya penyelidikan itu? Jadi penyelidikan itu sebenarnya rangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan apakah sebuah peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Ya. Ini disebutkan dalam pasal 1 angka 8 KUHP yang baru. Jadi pada intinya adalah dia melakukan langkah-langkah yang diatur dalam KUHP yang baru atas laporan dari masyarakat atau temuan dari pihak kepolisian sendiri ya tentang sebuah peristiwa. Nah, peristiwa tersebut apakah peristiwa pidana atau bukan. Jadi intinya atau output dari penyelidikan ini adalah memastikan itu peristiwa pidana atau tidak. Nah, untuk memastikan sebuah peristiwa adalah peristiwa pidana atau bukan, di dalam KUHP dalam pasal 16 disebutkan beberapa langkah yang dilakukan oleh penyelidik ya, untuk memastikan peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan. Langkah-langkah tersebut jelas diatur di dalam pasal 16 ayat 1 dari huruf A sampai dengan huruf K. Apa aja itu? Misalnya, ya, ini saya tentu tidak sebutkan satu persatu. Misalnya pengolahan tempat kejadian perkara atau pengolahan TKP. Bisa juga melakukan pengamatan. Bisa juga melakukan wawancara. Bisa juga melakukan pembuntutan, penyamaran. Bahkan pembelian terselubung juga bisa dilakukan dalam penyelidikan ini. Karena dia ingin memastikan peristiwa itu adalah peristiwa pidana atau bukan. Pelacakan, ya, analisis terhadap sebuah dokumen untuk tindak pidana yang memang berkaitan dengan dokumen, misalnya pemalsuan. Ya. Kemudian juga mengundang seseorang, ya, untuk memberikan keterangan untuk memastikan kembali peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan.
ahli atau pakar di bidangnya. Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi langkah-langkah penyelidikan ini atau di dalam common law disebut dengan pre-investigation ini membutuhkan waktu yang tidak cepat juga ya. Nah, kritik saya memang terhadap penyelidikan ini menjadikan seseorang yang diperiksa itu bisa lebih dari sekali. Dia diundang di dalam penyelidikan ya untuk memberikan klarifikasi, nanti diundang kembali di penyidikan karena perkara tersebut adalah peristiwa pidana, naiklah dari penyelidikan ke penyidikan. Di penyidikan itu kan untuk menemukan alat bukti, maka orang-orang yang pernah diperiksa di penyelidikan akan kembali lagi diperiksa. Ini menyebabkan perkara pidana ini menjadi panjang ya. Dan kelemahan dalam penyelidikan ini ya yang diatur di dalam KUHP kita yang baru ini tidak ada batas waktu. Berapa lama sih penyelidikan boleh dilakukan? Tidak ditentukan batas waktunya. Sehingga ya bisa satu perkara itu yang mudah bisa cepat, perkara yang sulit bisa lama penyelidikannya. Misalnya di suatu tempat ada kematian. Apakah kematian ini adalah peristiwa pidana atau ini adalah kematian biasa? Atau ini kematian karena alam misalnya. Jadi bisa jadi karena dia kena serangan jantung, bisa jadi karena alam yang menyebabkan dia mati, ya, bencana alam dan lain. Dan bisa jadi karena memang ada peristiwa pidana. Karena itu butuh waktu yang lama juga dan tidak ada ketentuannya berapa lama dia bisa melakukan penyelidikan. Nah, siapakah sasaran penyelidikan di dalam KUHP yang baru ini? Sasaran penyelidikan itu tidak hanya peristiwa atau kejadian yang diduga adalah peristiwa pidana, tapi juga bisa orang, bisa benda, bisa kegiatan-kegiatan lain, atau bisa jadi tempat ya atau lokus yang menjadi sasaran. Misalnya di tempat itu ada sidik jari dan lain-lain. Nah, setelah penyelidikan dilakukan, ya setelah penyelidikan tadi langkah-langkah tadi itu sudah dilakukan penyelidik, maka mereka ya penyelidik ini melakukan gelar perkara ya untuk mengambil kesimpulan apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan. Jadi untuk menentukan itu disebut dengan gelar perkara ya. Jadi gelar perkara tadi, jadi setelah selesai langkah-langkah tadi mereka melakukan gelar perkara. Jadi gelar perkara ini nantinya juga tentu untuk menentukan kalau ini adalah peristiwa pidana, maka akan naik ke penyidikan. Jadi gelar perkara itu menentukan peristiwa itu, apakah ini peristiwa pidana atau tidak. Kalau ini memang peristiwa pidana, maka naik ke penyidikan. Nah, kalau ternyata dari gelar perkara itu diputuskan, oh ini bukan peristiwa pidana, kematian yang ditemukan di dalam sebuah rumah itu ternyata disebabkan karena serangan jantung. Ini bukan peristiwa pidana, ini kematian yang disebabkan karena gangguan kesehatan. Ya. Di dalam gelar perkara diputuskan, oh maka karena ini bukan peristiwa pidana, maka langkah yang dilakukan atau yang diputuskan dalam gelar perkara itu adalah menghentikan penyelidikan. Jadi gelar perkara memutuskan ini bukan peristiwa pidana sehingga dihentikanlah penyelidikan tersebut. Jadi output dari gelar perkara tersebut nanti apakah peristiwa itu adalah peristiwa pidana, maka akan naik ke penyidikan. Nah, pada tingkat penyidikan ini menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Tetapi jika itu bukan peristiwa pidana, maka dihentikan penyelidikannya. Kalau dihentikan penyelidikannya, tentu konsekuensinya adalah diinformasikan ya kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus itu. Misalnya kalau ada laporan, berarti disampaikan dong kepada pelapor bahwa perkaranya dihentikan. Kepada terlapor juga disampaikan bahwa penyelidikannya dihentikan. Sehingga ada kepastian hukum ya bahwa perkara tersebut tidak dilanjutkan. Nah, kita masuk ya beberapa catatan ya terkait dengan penyelidikan ini. Memang kadang-kadang di penyelidikan ini ada yang mengatakan
penyelidikan yang diatur dalam KUHP ini terasa seperti penyidikan, ya, terasa seperti penyidikan. Misalnya di dalam pasal 5 ayat 1 huruf B disebutkan bahwa dalam penyelidikan penyelidik dapat melakukan apa yang disebut dengan mengamankan keterangan atau barang bukti. Apakah makna dari mengamankan keterangan dan barang bukti? Apakah mereka bisa menyita di dalam penyelidikan itu barang bukti? Nah, kan penyitaan itu tidak bisa dilakukan dalam penyelidikan karena belum di dalam penyelidikan itu belum ada upaya paksa. Tetapi ada pasal 5 ayat 1 huruf B yang menyatakan itu. Sehingga dikhawatirkan memang di dalam penyelidikan ini ada penggunaan upaya paksa. Sementara penyelidikan itu sendiri bukanlah objek peradilan, sehingga dalam implementasinya dikhawatirkan terjadi gesekan, ya, antara penyelidik dengan terlapor atau kuasa hukumnya, ya. Nah, kritik lainnya yang menjadi titik lemah di dalam penyelidikan ini sudah saya sebutkan tadi adalah tidak ada batas waktunya berapa lama penyelidikan itu dilakukan, ya, berapa lama. Kemudian progres dari penyelidikan itu juga tidak disampaikan, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, ya, progres. Kan mereka melakukan penyelidikan, anggaplah penyelidikan dimulai tanggal 2 Januari 2026. Tidak ada batas waktu ini sampai kapan penyelidikan itu. Dan ketika mereka melakukan proses penyelidikan itu juga tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada pihak-pihak, terutama pihak pelapor dan terlapor. Tidak ada kewajiban itu. Sehingga ini juga menjadi titik lemah, sehingga pencari keadilan akan bertanya terus, ya, gimana kasusnya yang kami laporkan. Terlapor juga bertanya juga, gimana nih Pak, udah ada perkembangan atau belum? Karena itu, karena tidak ada batas waktu yang diberikan oleh KUHP berapa lama mereka melakukan penyelidikan, tidak ada ketentuan kewajiban untuk menyampaikan update, ya, perkembangan penyelidikan kepada pelapor dan terlapor, sehingga pencari keadilan atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini pasti akan mendatangin pihak kepolisian untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara yang sedang mereka selidiki. Sehingga bagian ini memang harus diisi, ya, diatur, ya, ketentuannya. Apakah nanti diatur dalam peraturan pemerintah atau di dalam ya sebaiknya di dalam peraturan pemerintah, ya, jangan di dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian di dalam penyelidikan ini juga hal yang baru yang tidak kita temukan di dalam KUHP sebelumnya. Ternyata ada kewenangan untuk melakukan keadilan restoratif bagi para pihak. Keadilan restoratif ini adalah bagaimana penyelesaian perkara tersebut secara damai antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh penyelidik. Tentu akan disupervisi oleh penyidik, ya. Itu diatur dalam pasal 80 ayat 2. Jadi di dalam penyelidikan itu ternyata boleh juga dilakukan restoratif justice. Ini juga memang banyak pertanyaan dari ahli-ahli hukum, ya. Kan belum ditemukan peristiwa pidananya di dalam penyelidikan. Kok bisa dilakukan upaya damai? Kan belum pasti peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan. Kan penyelidikan menemukan peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Kok malah ada kewenangan restoratif justice di dalam penyelidikan? Saya pikir ketentuan pasal 80 ayat 2 ini tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan restoratif justice yang ada di dalam ranah penyelidikan ini, maka ke depan menurut saya perlu dilakukan judicial review, ya, di Mahkamah Konstitusi. Karena memang secara prinsipil namanya restoratif justice itu seharusnya peristiwa pidananya sudah ditemukan. Karena peristiwa pidananya sudah ditemukan, maka bagaimana dilakukanlah penyelesaian
untuk pemulihan dan kesepakatan para pihak, ya, pelaku, korban difasilitasi oleh penegak hukum untuk mencari jalan keluar yang terbaik atas kasus tersebut, sehingga kasus tersebut nanti dihentikan di tingkat penyidikan. Jadi ini memang hal yang baru. Dikhawatirkan restoratif justice ini di tingkat penyelidikan akan ada penyalahgunaan, ya, kewenangan atau abuse of power yang dilakukan oleh pihak penyelidik, karena peristiwa pidananya sebenarnya ada tetapi direstoratifkan oleh mereka, ya, tidak dinaikkan ke penyidikan. Ya, ini ada nih peristiwa pidananya. Ini kalau mau kami naikkan bisa. Apa kalian mau didamaikan aja? Nah, itu kekhawatiran itu sangat beralasan, karena RJ harusnya tidak diberikan pada tingkat penyelidikan. Nah, itu saya pikir ya, rekan-rekan sekalian, ya, tentang penyelidikan. Jadi perlu membaca pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah penyelidikan, apa yang bisa dilakukan oleh penyelidik, bagaimana output dari penyelidikan, ada RJ di dalam atau restoratif justice di dalam penyelidikan, dan beberapa kelemahan, ya, dalam norma yang mengatur tentang penyelidikan. Untuk sesi berikutnya kita akan membahas atau masuk ke dimensi penyidikan. Demikian, sampai ketemu pada episode berikutnya.